Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5706. Meskipun Emmanuel Asgari tidak dapat membantu istrinya, dia masih menghela nafas dan berkata, Emily Miller, Harvey York adalah setengah dari putra kita. Apapun yang terjadi setengah kentut. Emily Miller mencibir. Dia hanya mengatakannya sendiri. Mulai sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan Sarah Asgari kita. Jika itu masalahnya, aku mendoakan yang terbaik untuknya di gedung hitam kecil itu selama sisa hidupnya. Mendengar ini, bukan hanya Emmanuel Asgari yang mengernyit kali ini. Sarah Asgari juga mengerutkan kening. Bu, meskipun saya tidak suka Harvey York, tidak perlu mengatakannya. Hal seperti itu, kan? Evangeline Floyd juga berkata dengan lembut, ya, teman sekelas York baik hati. Sangat pandai dalam keterampilan. Dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kelima Miss Monroe. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia disimpan di ruangan gelap sepanjang waktu? Emily Miller tertawa terbahak-bahak, memandang Evangeline Floyd dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, gadis kecil, demi hubungan baikmu dengan putriku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia dengan cara yang ramah. Orang yang Harvey York tersinggung kali ini adalah Nu Putra Buddha. Bajingan kecil ini tidak tahu kedalaman atau tingkat keparahannya. Tetapi bagaimana mungkin keluarga Monroe tidak mengetahui tingkat keparahannya? Dengar, bermarga York belum bisa melarikan diri dari kantor polisi dalam 3 atau 5 tahun. Aku baru saja memakan lantai kantor polisi. Wajah cantik Evangeline Floyd pucat. Dia tidak menyangka Harvey York memprovokasi pria sebesar itu. Dibandingkan dengan Nu anak Buddha, orang-orang seperti Antonio Holmes dan Leon Romero benar-benar tidak cukup untuk ditonton. Bahkan jika mereka bajingan, mereka juga bisa berjalan menyamping di luar benteng. Tapi melihat Nu Putra Buddha seperti tikus bertemu kucing, dan wajah Emmanuel Asgari menjadi sangat jelek saat ini. Jika Harvey York benar-benar menyinggung Nu Putra Buddha, apalagi dia, bahkan jika keluarga Asgari maju, dia mungkin tidak memiliki wajah apapun. Evangeline Floyd dan Sarah Asgari, yang baru saja mengetahui kebenaran, saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagaimana hal-hal dalam lingkaran semacam itu dapat dikenali oleh siswa mereka? Sarah Asgari, kenapa kamu ada di sini? Tepat ketika Sarah Asgari dan Evangeline Floyd terlihat jelek di kompleks kantor polisi, pintu mobil terbuka dan Leon Romero dan rombongannya keluar. Awalnya, hidung bukan hidung dan mulut bukan mulut. Ketika Emily Miller melihat Leon Romero muncul, dia segera tersenyum dan membungkuk, Tuan Romero, mengapa kamu di sini? Orang tua Evangeline Floyd juga melangkah maju dan berbisik, Tuan Muda Romero. Sarah Asgari dan Evangeline Floyd terlihat sedikit aneh. Di lantai pertama menara spiritual, wajah Leon Romero ditampar oleh Harvey York. Apa yang dia lakukan di sini sekarang? Tampaknya merasakan keraguan Sarah Asgari dan yang lainnya. Leon Romero tersenyum sedikit pada saat ini dan berkata, sejujurnya, saya di sini hari ini atas nama Sekolah Bumi. Bagaimanapun, saya adalah ketua OSIS dari Akademi Klan Bumi. Siswa kami sebenarnya terlibat dalam penjualan pil nodular. Saya harus datang dan melihat atas nama sekolah. Benda semacam ini terlalu besar. Jika itu benar, maka kita harus mengusir teman kelas York secepatnya. Jika masalah ini salah, kita harus melindungi reputasi York sesegera mungkin. Ketika dia mengatakan ini, Leon Romero memiliki ekspresi penuh tekad dan penuh arti di wajahnya.
Sarah Asghari dan Evangeline Floyd saling berpandangan. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak bodoh. Jika Anda memikirkannya dengan otak Anda tahu bahwa Harvey York, orang asing, tidak dapat dikaitkan dengan Dian Pil. Tapi sekarang Leon Romero, bab 5707. Tentu saja, saya benar-benar percaya bahwa siswa Akademi Klan Bumi kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Wajah Leon Romero penuh dengan senyuman. Kamu tidak perlu meragukan itu. Setelah berbicara, Leon Romero menghampiri Emmanuel Asghari dan Emily Miller, dan berkata dengan sopan, "Halo, Paman dan Bibi. Ku dengar teman sekelas York punya hubungan lama denganmu. Ini benar-benar disesalkan. Aku jelas berada di Menara Roh malam ini. Tapi aku tidak bisa menghentikan ini terjadi." Karena itu, Leon Romero menatap Sarah Asghari dengan ekspresi penuh kasih sayang. "Aku tidak melakukan cukup, Tuan Romero. Apa yang kamu bicarakan? Anak laki-laki bermarga York tidak tahu hidup atau matinya. Apa hubungannya denganmu?" Emily Miller buru-buru mengambil alih topik. Anak itu 80% telah tinggal di dataran tengah untuk waktu yang lama dan percaya pada retorika bahwa setiap orang sama. Jadi tidak jelas sama sekali seberapa besar kesenjangan antara orang-orang. Singgung Nu Putra Buddha. Dia mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dan, dengan melakukan ini, dia tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga melukai Asghari kita keluarga. Mendengar apa yang dikatakan ibunya dengan sangat serius, Sarah Asghari sedikit mengernyit, lalu berbisik, "Bu, jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Tidak bisakah kita mengatakan apa yang dilakukan nama keluarga York?" Emily Miller tampak meremehkan. "Hari ini, aku ingin kamu benar-benar memutuskan semua hubungan dengan nama keluarga York. Cukup." Emmanuel Asghari yang sudah lama bersabar akhirnya pecah juga. Setelah dia memarahi Emily Miller, dia memandang Leon Romero dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda Romero, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan menemukan cara untuk menghadapinya sendiri. Harvey York datang kepadaku dari Jinling. Karena dia mengalami kecelakaan. Aku akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya." Leon Romero berkata sambil tersenyum, "Paman, kamu tidak perlu begitu jahat padaku. Aku di sini hari ini benar-benar tidak menimbulkan masalah. Apapun yang terjadi, Harvey York adalah murid Akademi Klan Bumi kita. Jika sesuatu terjadi padanya, aku, Ketua OSIS, wajib mencari seseorang. Selama kamu bisa meyakinkan Harvey York untuk bekerja sama denganku, kalau begitu aku bisa menjamin bahwa dia pasti bisa pergi tanpa cedera, bahkan tidak ada noda di resume. Sebelum saya datang, saya sudah menanyakan situasinya. Orang-orang di kantor polisi sekarang curiga bahwa dia adalah pemilik besar di belakang seluruh pasar pil Noding. Begitu tuduhan ini dikonfirmasi, saya khawatir Harvey York akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Satu-satunya cara pada saat ini adalah Harvey York mengakui bahwa dia hanyalah penghancuran kecil di pasar. Dalam hal ini, bahkan jika kamu terlibat dalam insiden pil pusing, kejahatannya akan sangat ringan. Bahkan selama dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan orang-orang di belakang, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Saat itu, ayo bekerja lagi. Harvey York akan keluar dari tubuhnya. Itu bukan masalah besar. Apa? Mendengar kata-kata seperti itu, keluarga Emmanuel Asghari dan Emily Miller sedikit terkejut, dan memandang Leon Romero dengan tidak percaya. Hanya dapat dikatakan bahwa Tuan Romero muda ini benar-benar cakap untuk dapat datang dengan pendekatan umum seperti itu. Lagi pula, selama Harvey York melakukan ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya di balik layar, tidak ada cara untuk menempatkan kejahatan ini di Harvey York.
Sarah Asghari sedikit mengernyit. Tapi Senior Romero, meskipun aku membenci Harvey York, kurasa dia tidak akan benar-benar menjual pil mengangguk. Bos besar di belakang layar tidak mungkin dia itu bahkan tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk membiarkan dia mengakui kejahatan seperti itu. Bukankah dia ingin menambahkan kejahatan tanpa alasan? Bab 5708. Leon Romero menghela nafas dan berkata, Sarah Asghari, aku juga tidak menginginkannya. Bahkan masalah ini, aku tidak mau memperhatikannya. Tapi tidak mungkin. Jika aku tidak mengambil tindakan, dia akan sia-sia. Daripada dihukum karena kejahatan ketika saatnya tiba. Tembak saja. Lebih baik mengakui kejahatan kecil sekarang. Dan memiliki kesempatan untuk membersihkan. Apakah sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan? Mendengar kata-kata Leon Romero, Emily Miller mengulurkan ibu jarinya dan berkata, Tuan Muda Romero layak menjadi salah satu dari 4 tuan muda di luar tembok besar. Dia hanya merencanakan strategi untuk memenangkan ribuan mil jauhnya. Keterampilan seperti itu langka di antara begitu banyak pangeran muda di luar tembok besar. Sarah Asghari, jika kamu ingin bersama Master Romero, aku bajingan. Aku setuju. Dengan kandidat seperti itu, setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu. Ekspresi Sarah Asghari membeku. Meskipun dia juga memiliki kesan yang baik tentang Leon Romero, itu hanya kesan yang baik. Mengapa ibuku berbicara seolah-olah keduanya akan menikah? Tapi Emmanuel Asghari tercengang. Dia mulai berpikir, jika menurut apa yang dikatakan Leon Romero, biarkan Harvey York mengakui kesalahannya. Apakah itu cara terbaik? Keluarga Evangeline Floyd yang terdiri dari 3 orang saling memandang dengan cemas. Dalam adegan seperti itu, mereka tidak memiliki bagian dalam berbicara. Melihat Sarah Asghari sedikit ragu-ragu, mata Leon Romero sedikit berkedip. Dan kemudian tersenyum, Bibi. Sarah Asghari dan saya masih pelajar. Dan masih terlalu dini untuk membicarakan peristiwa seumur hidup ini. Kami bergaul sebagai teman biasa sekarang. Yang cukup bagus. Aku juga akan bertanggung jawab untuk melindungi Sarah Asghari. Jadi jangan khawatir. Mari kita kembali ke apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, Leon Romero memandang Emmanuel Asghari dengan makna yang dalam dan berkata, Paman, selama Anda menganggukkan kepala dan menyetujui masalah ini, maka saya akan mulai mengoperasikan masalah ini. Kalau tidak, begitu kecepatannya terlalu lambat, saya mungkin tidak bisa menyelamatkan Harvey York. Emily Miller juga bereaksi. Setelah dia melihat Leon Romero dalam-dalam, dia menatap Emmanuel Asghari dan berkata, Aku mendengarmu. Cepat menganggukkan kepalamu. Kalau tidak, keponakanmu yang baik akan mati. Biarkan saya memberitahu Anda. Meskipun Tuan Romero terus mengatakan bahwa dia ada di sini untuk kewajiban ketua OSIS. Tapi izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena hubungan keluarga saya dengan Sarah Asghari, bagaimana mungkin dia bisa mengambil tindakan? Awalnya, saya akan berdiri dan menonton kelinci kecil bermarga York itu. Tapi karena Tuan Muda Romero bersedia menyelamatkan orang, aku tidak akan menghalangimu. Tidak dibutuhkan. Setelah berpikir sejenak, Emmanuel Asghari menggelengkan kepalanya sedikit. Saya masih percaya bahwa Harvey York bukanlah tipe orang yang akan bertindak sembarangan. Jika dia benar-benar terkait dengan insiden Not Pill, maka semuanya salahnya sendiri. Tapi jika dia tidak ada hubungannya dengan insiden Pil Not, maka bahkan jika aku melakukan yang terbaik, aku harus memastikan dia tidak bersalah dan keadilan dari King's Law. Inilah hutangku pada ayahnya yang sudah meninggal. Melihat kertakan gigi Emmanuel Asghari, Emily Miller mendengus dingin. Seolah-olah dia telah melihat akhir Harvey York. Namun,
Ekspresi lembut dan elegan asli Leon Romero tiba-tiba membeku pada saat ini. Dan ada rasa dingin di matanya. Tepat ketika semua orang di luar memiliki pemikiran mereka sendiri. Harvey York menutup matanya dengan acuh tak acuh di ruang interogasi. Dia memegang pensil di tangannya. Memutarnya beberapa kali sesekali. Jika dia sedang bersantai. Sebaliknya. Dua detektif yang bertugas mengawasinya tampak gugup. Bab 5709. Sudah setengah jam sejak dia memasuki ruang interogasi. Harvey York menebak bahwa hal-hal yang dia minta Yvonne Xavier atur adalah hampir terhipnotis. Yang tersisa hanyalah menunggu. Namun, sekarang setelah setengah jam berlalu, orang dalam imajinasinya belum muncul di depannya. Jadi Harvey York sedikit penasaran. Situasi di luar tembok besar tampaknya sedikit lebih rumit dari yang saya bayangkan. Dan energi Nu Putra Buddha tampaknya berada di luar imajinasi. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang interogasi ditendang terbuka. Detik berikutnya, 3 orang yang mengenakan seragam detektif melangkah masuk. Memberi isyarat agar 2 detektif yang bertugas menjaga Harvey York pergi. Padahal mereka hanya duduk berseberangan dengan Harvey York. Dan di tengah adalah seorang wanita cantik dengan rambut pendek. Dia berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Fitur wajahnya sangat 3 dimensi. Dan penampilannya sangat barat. Ketika dia duduk, sepasang kaki panjang dilipat menjadi satu. Memperlihatkan stoking hitam di bawahnya. Menyebabkan 2 detektif pria di sampingnya melirik mereka tanpa sadar. Harvey York juga menatap wanita di depannya dengan penuh minat untuk momen. Awalnya, dia sudah, seiring dengan perkembangan masalah, sekarang muncul di depannya. Setidaknya wakil kantor polisi di luar tembok besar. Tapi sekarang seorang wanita cantik datang padanya. Apa itu? Perkenalkan dirimu. Si cantik tersenyum pada Harvey York. Nama saya Ximena Asghari. Saya milik keluarga Asghari dari klan serigala di luar tembok besar. Dan saya juga sepupu Sarah Asghari. Selain itu, saya juga wakil inspektur kantor polisi distrik baru. Kamu orang yang pintar. Jadi aku akan berhenti bicara omong kosong. Saya akan bertanggung jawab atas kasus ini sepenuhnya karena status khusus saya, yang dapat menjamin keadilan relatif bagi semua pihak. Lihat apa yang saya maksud. Harvey York tersenyum dan berkata, dimengerti. Tetapi saya tidak menginginkan keadilan yang relatif. Ini keadilan dan keadilan mutlak. Saya harap Inspektur Asghari mengerti. Sarah Asghari menoleh ke samping. Menyipitkan mata ke Harvey York sejenak. Lalu tersenyum kecil, anak muda. Karena kamu sangat pintar. Kamu harus jelas. Tidak ada keadilan dan keadilan mutlak di dunia ini. Semuanya relatif. Bagimu, tidak buruk memiliki keadilan dan keadilan yang relatif. Jadi, apakah kamu siap untuk menjelaskannya sekarang? Mendengar kata-kata Ximena Asghari. 2 detektif lainnya. Yang satu membuka laptop. Yang lain mengeluarkan pena dan kertas. Dan yang lainnya ingin membuat catatan. Harvey York mengangkat bahu. Tersenyum dan berkata, apa yang perlu saya jelaskan? Insiden pil mengangguk yang tidak perlu. Atau pencarian panas pertama di platform Douyin. Video itu tentang bagaimana kantor polisi di luar tembok besar membingkai dan menjebak warga yang baik. Kamu benar-benar ingin menghapusnya sesegera mungkin. Ekspresi Ximena Asghari tiba-tiba berubah. Dan itu sangat jelek di saat ini. Wajah kedua detektif yang sedang bersiap membuat transkrip tiba-tiba tenggelam. Karena di bawah inisiatif Harvey York, banyak retorika yang mereka siapkan tidak ada artinya sama sekali. Pada saat ini, Ximena Asghari menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berkata, Harvey York, kamu harus tahu bahwa berbicara omong kosong di internet adalah kejahatan sekarang.
Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, video Anda menjadi pencarian trending pertama. Tapi saya sarankan Anda sebaiknya menghapus video itu sesegera mungkin. Itu baik untukmu dan baik untuk kami. Bab 5710. Harvey York mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, adalah baik bagi Anda untuk mengambil video dari rak. Lagi pula, itu dapat menyelamatkan Anda dari tekanan publik yang besar. Tapi apa untungnya bagiku? Ximena Asghari tersenyum dan berkata, keuntungannya adalah kita dapat mempertahankan keadilan dan keadilan relatif tanpa opini publik yang menangani kasus ini. Tetapi dalam menghadapi opini publik yang besar, untuk menjaga kredibilitas kantor polisi kami khawatir kami harus mengubah kasus mengangguk Anda menjadi kasus besi dan kasus kematian. Harvey York tersenyum. Ancam aku. Bertani dan dibingkai tegak. Kamu tidak menginginkan wajah sama sekali. Ledakan. Agen lain membanting meja. Harvey York. Harap berhati-hati dengan kata-katamu. Apa maksudmu dengan mengancammu? Aku berkata padamu, petugas kantor polisi kami menangani kasus dengan bukti mutlak. Karena kami telah menahanmu begitu lama, kami harus memiliki bukti dan bukti fisik. Aku memperingatkanmu. Lebih baik tidak berdalih. Kalau tidak, nasibmu hanya akan lebih menyedihkan. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Pencarian panas pertama harus menjelaskan secara rinci bagaimana agen Oliver Texta mencoba menipu saya untuk sidik jari, dan kemudian membingkai proses untuk saya. Kamu memiliki catatan kriminal seperti itu. Apakah kamu pikir apa yang disebut bukti tak terbantahkan yang kamu bawa akan dipercaya oleh siapapun? Detektif itu berkata dengan dingin. Tidak masalah apakah orang lain percaya atau tidak. Hukum raja akan melakukannya. Jika nama keluarga adalah York, aku tidak takut untuk memberitahumu secara langsung. Orang-orang yang melaporkanmu bersama semuanya adalah nama besar yang terkenal di luar tembok besar. Kredibilitas setiap orang besar bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Bahkan jika hal-hal di internet menjadi lebih panas, kamu dihukum. Semua orang mati. Apakah itu masih masuk akal? Harvey York berkata dengan ringan. Menghukumku. Mengutuk saya hanya untuk beberapa kata dari yang disebut petinggi. Siapa yang memberi nyali anjingmu? Mendengar ini, kedua detektif itu tercekat. Jelas tidak menyangka Harvey York begitu arogan. Wajah cantik Ximena Asghari juga tenggelam. Dan kemudian perlahan berkata, Harvey York, kamu sangat berdosa. Jika bukan karena wajah keluarga Sarah Asghari, aku tidak akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mengambil kesempatan itu, kamu akan menyesalinya. Jelas. Ximena Asghari siap berhenti bermain wajah putih. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Tetapi menghela nafas dan berkata, di mana ponselku? Apakah kamu akan membatalkan video itu? Ximena Asghari mengira dia telah memindahkan Harvey York. Harvey York tersenyum kecil. Batalkan videonya. Bagaimana mungkin? Itu bukti ketidakbersalahan saya. Hanya saja aku tidak berpikir kamu bisa menyelesaikan masalahku atau memberiku kepolosanku. Jadi aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Saya ingin menemukan bos langsung Anda. Datang dan mengobrol baik dengan saya. Mencari bos langsung saya. Ximena Asghari mencibir. Harvey York. Kamu pikir kamu bawang yang mana? Kamu masih mengobrol baik dengan bosku. Sudah kubilang. Satu-satunya kesempatanmu sekarang adalah mengambil benda itu. Setelah mengatakan ini, Ximena Asghari menyadari bahwa dia telah menyelipkan lidahnya. Dan berhenti tiba-tiba. Harvey York memandang Ximena Asghari dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Tampaknya semua yang baru saja terjadi telah dilaporkan kepada Nuputra Buddha di belakang layar. Anak Buddha itu 80% yakin bahwa manik-maniknya yang pecah bukanlah yang dia foto.
Tidak heran orang-orang ini sombong lagi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.